iPhone XR HP budget Apple pertama yang sangat worth it pada zamannya yang sekarang harganya udah jatuh banget. Apakah masih worth it untuk dibeli tahun 2022? Yuk langsung aja kita review iPhone XR di tahun 2022. Let's go! Halo guys, semoga kembali dari Safety dan mari kita langsung aja review iPhone XR. Seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya nih gue beli di harga 5,5 juta. Ini tuh yang kondisinya tuh unitnya baru tapi aksesoris satu dan boxnya full set OEM. Ini gue beli di toko Republik Apple. Jadi seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian mau wallpaper Rusia yang ada di HP ini gue juga udah taruh wallpapernya di deskripsi. So untuk harga segitu guys, kalian dapat spek pakai chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi sebesar 7 nm, layar 6,1 inci Liquid Retina IPS LCD display dengan PPI sebesar 326 ppi. Layarnya masih 60Hz, ada NFC, stereo speaker, dan juga punya baterai sebesar 2942 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 watt dan juga ada wireless charging. So, mari kita bahas si desain dan displaynya sendiri. Untuk build-nya pastinya ini masih sangat premium ya guys, khas HP Apple dengan glass back dan aluminium frame. Untuk size-nya sendiri ini 6,1 inci layarnya dan menurut gue ini the best size guys. Gak terlalu besar tapi gak terlalu kecil juga. Dan yang pasti juga ini masih cukup pas untuk pemakaian satu tangan. Nah terus untuk si Face ID-nya sendiri, ini kecepatannya gue bisa bilang sama kayak iPhone zaman sekarang sekalipun sangat cepat dan yang pastinya paling secure ya guys. Face ID itu salah satu face authentication di HP kayaknya yang paling secure. So ya, cepat, akurat, dan secure. Very nice. Untuk NFC-nya juga yang pastinya ini ada NFC, posisinya sama kayak HP Apple lainnya ada di earpiece. Kalau misalnya kita coba tes pakai eMoney, kita ke Tokopedia terus ke eMoney. Nah, kita coba tes. 1, 2, 3. Boom. Jadi kita lihat, dia langsung bekerja dengan baik, gak ada masalah sama sekali. Scanningnya masih 10 dari 10. Dan untuk batas layarnya sendiri, ini walaupun layarnya LCD dan dia itu bukan 1080p, ini tuh sub 1080p, kalau nggak salah 800p. Tapi gue bisa bilang kualitas layarnya ini masih bagus banget dan yang pastinya salah satu layar LCD IPS terbaik di harganya. Overall punya detail yang masih cukup sharp dengan warna natural, kontras yang sangat impresif dan juga warna hitam yang kelihatan lebih pekat dibanding LCD lain yang pernah gue review. Memang nggak sebagus OLED tapi untuk layar LCD ini salah satu yang paling pekat hitamnya. Very nice. Dan untuk pemakaian di bawah sinar matahari ini masih cukup usable. Brightness satu bisa terang sampai 625 nits. Jadi masih cukup kelihatan walaupun nggak seterang HP-HP lainnya yang pakai layar OLED di harga yang sama, tapi at least dia masih sangat usable kok. Dan terakhir untuk si touch delay-nya sendiri, ini di layarnya nggak ada touch delay yang pasti sama kayak HP Apple lain, sangat responsif dan juga ini haptic feedback-nya yang pastinya nomor 1 ya guys. Apple memang terbaik haptic feedback-nya. Nomor 2 yang terbaik menurut gue Samsung dan nomor 3 Google. So ya, semuanya untuk layar dan haptic feedback sangat premium. Next, mari kita bahas si audio quality. Yang pertama, kita bahas audio quality via Lightning to Headphone Jack atau 3.5mm jack. Ini menurut gue kualitasnya sangat bagus. Ini khas HP Apple banget yang pastinya. Punya sound signature yang lebih ke arah warm, super warm malahan, yang artinya dia punya bass yang sangat punchy dengan vokal yang jernih. Separasi instrumennya juga ini cukup oke dan juga sound stage-nya cukup bagus. Dan untuk si full volumenya juga bisa keras. Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro di volume sekitar 75% aja ini udah kerasa keras banget headphone-nya. So ya, amplifiernya juga cukup oke lah. Dan untuk kualitas dual speaker-nya ini yang pastinya flagship high quality banget guys, khas Apple. Dan ini menurut gue masih salah satu speaker terbaik di harganya yang sekitar 4-5 jutaan di tahun 2022. Overall punya suara yang balance tapi masih fun dengan bass yang punchy, vokal yang jernih dan juga volume yang bisa keras dengan no distorsi sama sekali. Untuk lebih detailnya di speaker testnya gue rekomend kalian pakai headphone bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Next, mari kita bahas si kamera quality sendiri. Untuk kamera belakangnya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel, single kameranya pastinya dengan f1.8 yang udah ada optical image stabilization. Dan untuk kamera depan ini 7 megapiksel f2.2 yang bisa record video sampai resolusi 1080p di fps 60.
Dan untuk kualitas kameranya ini untuk harganya sekarang sekitar 4-5 jutaan, gue bisa bilang ini the best guys. Overall gambar kerasa kayak ngambil di HP flagship dengan detail yang sharp tapi nggak over sharpen, dan image range-nya bagus dan juga kontras yang oke. Terus overall gambar ini memang kelihatan jernih dan enak dilihat. Cuma memang sayangnya karena di iPhone XR tuh nggak ada dedicated night mode, jadi foto di malam hari memang agak kelihatan gelap dan banyak noise. Tapi dari foto masih somewhat kelihatan cukup oke dengan warna yang masih natural dan gambar masih kelihatan hidup at least. Yang tadi untuk si selfie kameranya juga ini surprise-nya cukup bagus walaupun hanya 7 megapiksel. Walaupun dia nggak punya detail yang cukup sharp, tapi dia punya warna yang bagus dan juga exposure yang sangat bagus. Backlight blade-nya juga bagus banget. Dan untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita ke setting, ini kamera belakang tuh bisa ngedeko sampai resolusi kamera 4K 60fps atau 1080p 60fps. Bisa kita lihat itu di B-roll-nya, gue coba di jalan nyetir, itu stabilisasinya cukup oke, tapi memang nggak sebagus iPhone 11 yang stabilisasinya udah lebih bagus. Ini stabilisasinya rada shaky ya guys. Tapi ya, untuk kualitas si gambarnya dan si detail suara mikrofonnya, ini dia sampelnya, gue tes di resolusi 4K 60fps, kan bisa nilai gimana kualitas overall gambar dan si mikrofonnya. Check it out guys. Oke guys, so ya video recording pakai resolusi 4K 60fps. Kalian bisa komen di bawah gimana kualitas audio dan stabilisasinya guys. By the way, ini teman gue follow di TikToknya, Lil T. TikToknya apa lu? TikToknya Lil Kejang, gue with ini Genshin Impact. Oke, so ya kalian bisa nilai kualitas audionya dari suara dia juga. Sip. Yep. Next, mari kita bahas si gaming performance dia itu pakai chipset Apple A12 yang setara dengan Snapdragon 855 pada zamannya. Dan untuk game performance sendiri, iPhone XR ini masih cukup sanggup untuk main game berat sekalipun kayak Genshin Impact. Overall main di settingan low, dan frame rate 60 punya performa yang masih cukup smooth. Frame rate yang hovering tuh di sekitar 45-50 fps dengan gak ada stutter dan juga gak ada lag sama sekali. Cuma memang ini cepat juga thermal throttling-nya. Ini baru 5 menit main, HP langsung panas banget dan ada thermal throttling. Yang artinya FPS jadi turun jadi sekitar 30 fps dengan stutter yang ada, tapi gak game breaking kok, masih sangat playable. Oh ya guys, by the way, ini sedikit shameless plug. Di B-roll nih gue main bareng sama temen gue, Lil Kejang. Yap, namanya aneh banget, I know. Tapi ya, ini gue main sama temen gue dan gue sering stream game sama yang lain-lain di twitch.tv/Sezusa, dan juga ini temen gue di twitch.tv/lilkejang. Kalau kalian mau mampir ngobrol tentang tech, anime, atau apapun, mangga, linknya sudah gue taruh di deskripsi ya. Anyway, balik lagi ke si performanya, XR menurut gue ini masih cukup bagus banget, cuma sayangnya memang dia itu cepat panas aja. Tapi at least masih bisa bersaing dengan Snapdragon 865 sekalipun. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori yang pastinya nggak ada masalah sama sekali, no touch ataupun audio delay ya. Overall gameplay masih kerasa responsif dan super enjoyable. Apple memang masih nomor 1 sih untuk masalah responsivitas main game rhythm. Next, untuk si UI experience-nya, ini tuh kalau misalnya kita ke setting dan kita ke about phone, ini tuh udah di iOS paling baru yang pastinya 15,3, dan yang pastinya ini kan software support Apple tuh bagus banget. Gue bisa jamin XR bisa dapat sampai 2, 3, sampai 4 tahun software support. Very nice. So ya, untuk si day-to-day performance-nya ini salah satu strong point dari optimisasi iOS. Overall performance pretty much sama kayak iPhone 11 Pro dan even iPad Pro gue. Semua kerasa smooth, multitasking, buka aplikasi, main game, semua kerasa snappy dan gak ada lag. Super optimized pokoknya. Last but not least, untuk si battery life sendiri guys, dia itu punya baterai yang cukup oke di 2940 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 watt dan wireless charging. Dan untuk si battery health-nya ini sekarang gue liatin trio toolsnya, bisa kita lihat di B-roll itu trio toolsnya semuanya 100, gak ada masalah, semua hijau. Dan juga itu battery health-nya tuh gue di 100% dengan charge cycle sekitar 3 kali. Masih bagus banget yang pastinya. Dan untuk ketahanan baterainya ini masih awet banget guys. Bisa tahan full 1 hari nggak ada masalah dengan pemakaian gue yang enteng hanya nonton video dan sosial media. Terus bisa dapat SOT kira-kira sekitar 6-7 jam. Masih cukup bagus untuk iPhone XR. Untuk charging speed-nya juga cukup oke. Gue ngecas pakai charger yang 15 watt, ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit. Memang lumayan lama untuk zaman sekarang, tapi cukup oke untuk iPhone. So ya guys, mungkin cuma segitu reviewnya dan langsung aja kita kasihin ke konklusinya. Untuk konklusinya, menurut gue iPhone XR di tahun 2022 sekalipun yang sekarang harganya cuma 5,5 juta, untuk kondisi yang baru sih, menurut gue cukup worth it guys.
iPhone XR memang punya performa yang masih flagship banget. Dia punya kualitas kamera, terutama video recordingnya yang pretty much masih terbaik even dibanding dengan HP Android zaman sekarang sekalipun, HP flagship Android. Dan juga dia punya software support dan juga optimisasi software yang nomor 1 di harganya. Overall, gue rekomend banget iPhone XR, terutama buat kalian yang lagi nyari HP flagship di harga 5 jutaan yang bisa nyamain HP flagship zaman sekarang. iPhone XR cocok banget. Dan untuk biar lebih aman sih guys, kalau misalnya kalian mau beli, mending beli yang 5,5 juta daripada yang 4,7 jutaan. Karena di 4,7 itu kan kondisinya second, yang artinya battery health-nya bakal wear dan juga kondisinya bakal random banget. Ini gue udah lihat reviewnya di toko Republic Apple, semuanya bagus dan gue bisa bilang ini unitnya, walaupun belum tentu baru, mungkin ini kayak di-assemble sama orang, tapi semua partnya kerasa baru dan kerasa enak dipakai. So ya, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh wallpapernya di deskripsi. So, cuma segitu aja videonya guys. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan audio kelewat. Mohon maaf juga kalau misalnya gue ngomongnya kecepatan. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.